Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Rahma. Saya dari Prodi Jurnalistik. Pada kesempatan ini saya ingin membahas salah satu novel, yaitu Cerita Cinta Enrico. Tugas video ini saya lakukan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia di semester 1 ini. Nah, kita perlu tahu nih siapa penulis dari Cerita Cinta Enrico. Nah, penulis dari novel Cerita Cinta Enrico yaitu Ayu Utami. Ayu Utami memiliki nama lengkap Justina Ayu Utami. Dia lahir pada tanggal 21 November tahun 1968 di Bogor, Jawa Barat. Pendidikan Ayu Utami ini cukup baik. Dia pernah belajar di Universitas Indonesia jurusan sastra Rusia. Nah, tidak hanya sebagai seorang novelis, dia juga merupakan seorang sastrawan dan juga jurnalis dan aktivis terkenal. Nah, ia juga pernah menjadi seorang wartawan di majalah Humor, Mantra, Forum Keadilan, dan di NR. Lama dari penutupan Tempo, Editor, dan Detik pada masa Orde Baru, ia juga pernah mendirikan Aliansi Jurnalis Independen. Kini, ia bekerja di Jurnal Kebudayaan, Kalam, dan di Teater Utan Kayu. Nah, kita perlu tahu juga nih, novel yang pertama diterbitkan oleh Ayu Utami ini apa? Nah, novel yang pertama dia terbitkan berjudul Saman. Kapan sih Ayu Utami ini terkenal? Ayu Utami terkenal untuk pertama kali sebagai seorang novelis yaitu sejak karya pertamanya yaitu Saman. Novel Saman ini pernah memenangi penulisan novel Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 1998 karena dalam waktu 3 tahun novel karyanya itu terjual hingga 55.000 eksemplar. Berkat novel pertamanya juga yaitu Saman, dia mendapatkan penghargaan Prize Claus Award tahun 2000. Penghargaan tersebut diberikan oleh sebuah yayasan yang terletaknya di Den Haag, Belanda. Untuk Cerita Cinta Enrico gimana nih? Nah, dalam novel Cerita Cinta Enrico, novel ini bercerita tentang perjalanan seorang anak yang bernama Rico. Nah, dia dilahirkan pada hari di mana pemberontakan militer pecah. Ketika dia baru saja lahir, kedua orang tuanya membawa dia masuk ke dalam hutan untuk bekerja. Nah, ayahnya bernama Letda Muhammad Irsyad. Nah, merupakan seorang letnan AD yang lahir di Madura dan beragama Islam. Dan ibunya bernama Shirne Masmira, lahir di Kudus dan beragama Kristen Katolik. Rico pula memiliki kakak perempuan yang bernama Sanda. Namun Sanda meninggal dunia karena dia memiliki penyakit asma. Nama Enrico diambil dari salah satu nama penyanyi yang disukai oleh ibunya, namun ayahnya tidak menyetujuinya. Nah, Rico kecil mempunyai sifat yang penurut ketika dia masih kecil, namun ketika sudah dewasa itu berubah ketika dia beranjak dewasa karena dari pengaruh sekitarnya atau dari teman-temannya yang hingga ketika Rico dewasa keinginannya untuk bebas terwujudkan karena merantau ke Bandung untuk mendapatkan kebebasan yang diinginkannya. Pada saat dirinya menjadi seorang mahasiswa, pada saat itu terjadi kerusuhan di mana banyaknya gerakan yang menolak Soeharto ingin mencalonkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia lagi. Nah, mahasiswa-mahasiswa termasuk juga Rico memiliki kebebasan untuk menyuarakan pendapatnya untuk menggagalkan terpilihnya Soeharto. Nah, di Bandung inilah Rico merasakan kebebasan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya ketika dia masih di kampung halamannya. Yang Rico dapatkan di Bandung ini sangat tidak sesuai dengan hal yang positif ya teman-teman. Jadi kebebasan yang Rico dapatkan di Bandung, dia mengenal namanya judi, minuman keras, dan juga bermain dengan wanita di klub. Nah, selama hidupnya di Bandung, ia mendapatkan banyak sekali kabar buruk, dimulai dari ayahnya yang meninggal dunia dan juga disusul dengan kabar ibunya meninggal dunia juga karena memiliki hepatitis. Dan
yang meninggal karena asma, sehingga hiduplah dia sebatang kara. Dia tidak memiliki kampung halaman lagi, dia di Bandung sendirian. Riko setelah ditinggalkan oleh ayah, ibu, dan kakaknya yang perempuan atau Sanda, dia tinggal sebatang kara. Nah, sampai akhirnya dia bertemu si A yang merubah hidupnya. Jadi keinginan ibunya dulu ketika Riko masih di kampung halaman itu sama persis dengan apa yang si A inginkan kepada Riko. Hingga suatu saat di umurnya Riko yang 53 tahun itu belum memiliki istri, belum membangun keluarga, namun memutuskan untuk menikah dengan si A ini. Nah, pesan dari novel ini bahwa cinta dan kasih sayang ibu itu sebenarnya sepanjang masa ya, meskipun terkadang seorang ibu itu emang menuntut banyak hal, itu dikarenakan cinta seorang ibu yang ingin anaknya sukses. Dan orang tua mengekang anak itu boleh, namun jangan sampai anak itu tidak bisa memilih alur hidupnya, karena semakin dikekang maka akan semakin pula memberontak. Nah, kelemahan dari novel ini menurut saya itu masih menggunakan kalimat yang vulgar, dimana novel ini tidak baik untuk dibaca untuk anak di bawah 15 tahun ya, di bawah umur. Nah, tidak pantas untuk dibaca untuk anak di bawah umur. Untuk kelebihannya, novel ini memiliki alur yang maju mundur yang mudah dipahami oleh pembacanya, dan juga pesan ceritanya tersampaikan kepada si pembaca, termasuk saya. Sekian video dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun ucapan. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.